Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang rekan-rekan pemirsa semua. Di sini saya bersama Ubay dan Akbar sudah berada di sekolah air hujan Banyu Bening, di mana sekarang juga sudah dibersamai oleh Bu Sri Wahyuningsih ya, Iya. sebagai pendiri dari sekolah air hujan Banyu Bening. Nah, kali ini kita akan wawancara bersama beliau, dan mungkin Ibu juga bisa memperkenalkan diri dulu, Bu. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, semoga dalam keadaan sehat selalu. Kami perkenalkan diri, nama saya Sri Wahyuningsih, yang biasa dipanggil Puning boleh, Mbak Ning boleh, Yuning boleh. Nah, kebetulan kami berada di komunitas Banyu Bening atau sekolah air hujan Banyu Bening ini. Cukup begitu? Cukup, Bu. Siap. Untuk pertanyaan pertama, mungkin kami perlu tahu latar belakang Ibu mendirikan komunitas sekolah Banyu Bening. Oh ya, awalnya sebetulnya kalau sekolah ini belakangan baru muncul ya, tapi awalnya kita di tahun 2012 dimulai dengan komunitas Banyu Bening. Nah, kebetulan kami berada di wilayah Sleman, masih utara ya ini ya, jadi memang daerah resapan air. Kita memang sebuah komunitas yang concern untuk mengkampanyekan air hujan sebagai solusi air bersih saat ini dan ke depan, dalam rangka adaptasi menghadapi perubahan climate change maupun dalam rangka mendidik diri kita menjadi mitigator dari bencana hidrometeorologi gitu. Nah, di dalam kampanye kami ini ternyata sangat tidak mudah gitu ya. Karena yang menjadi sasaran kita salah satunya adalah cara berpikir masyarakat dulu terkait dengan air hujan itu sendiri. Nah, ini kemudian menumbuhkan sebuah ide bagaimana kita mempunyai satu wadah yang bisa di situ kita bisa ngobrol terkait dengan air hujan ini. Nah, itu kemudian kita membranding tempat ini menjadi sekolah. Jadi sebetulnya sekolah ini bagian dari edukasi kami tentang kampanye air hujan ini. Kalau Anda ragu tentang air hujan, yuk sekolah di tempat kami nih sama-sama gitu ya. Di sini kita belajar dari saling ngobrol bareng, saling melengkapi informasi-informasi terkait dengan air hujan ini, dan konsep di sekolah ini adalah belajar bersama. Jadi di sini tidak ada guru, tidak ada murid, semuanya guru, semuanya murid. Sehingga saling melengkapi, saling belajar, saling kemudian berbagi begitu. Kalau buat awal terbentuknya sendiri itu dari tahun berapa? Sebetulnya komunitas Banyu Bening mulai dari 2012, kemudian sekolah ini baru di branding di 2019. Tapi sebelumnya tempat kita memang sudah untuk belajar. Tapi karena di 2015 kita sudah untuk belajar, waktu itu kita ada program dari BNPB yang namanya sekolah di Direktorat Pengurangan Risiko Bencana, namanya sekolah sekolah sungai, sekolah laut, sekolah kuning. Nah, kita terlibat di dalam pemberian materi bagi fasilitator-fasilitator daerah ini. Itu jadi kita udah untuk belajar. Nah, tapi waktu itu kenapa susahnya kita ngajak masyarakat tentang bicara sesuatu yang sebetulnya kita harus bicara serius nih tentang air, tentang krisis air yang semakin meluas begitu. Tapi ternyata itu tidak mudah, sehingga salah satu cara kami dengan membranding tempat ini menjadi sekolah air hujan itu baru dengan kata sekolah air hujan. Ternyata ini ada menarik juga untuk masyarakat. Masa sih ada sekolah air hujan, dan mereka pengen tahu gitu. Nah, dari situ kemudian kita terus berlanjut sampai detik ini. Oke, bagus. Lalu untuk pembentukan struktur keorganisasian sekolahnya itu bagaimana, Ibu, membentuk komunitasnya itu? Iya, karena sebetulnya kita ini adalah kumpulan orang-orang yang peduli saja. Jadi kita tidak membuat satu ikatan khusus yang Anda harus memenuhi kewajiban A, B, C, tidak. Jadi kita biasa yang namanya anggota keluar masuk gitu ya. Kalau dalam ilmu pemerintahan itu lebih dikenal kita dengan sistem sistem mixed government. Jadi sebetulnya strukturnya itu nggak jelas gitu loh. Tapi bagaimana pesan yang ingin kita sampaikan itu bisa masif sampai ke masyarakat gitu ya. Jadi kita nggak kemudian seperti bentuk-bentuk sekolah yang lain yang dengan struktural yang bagus, sistem yang bagus, kita nggak begitu. Kita hanya kelompok masyarakat yang tetap
bagaimana dengan komitmen yang sudah kita buat awal ini kita menjadi konsisten untuk terus menyampaikan informasi ini kepada masyarakat, karena sekali lagi kita hanya kelompok masyarakat, bukan sebuah lembaga yang kemudian terstruktur dengan baik seperti lembaga-lembaga yang lain. Kita lebih ke kelompok masyarakat yang tetap peduli dan kemudian tetap mempunyai empati untuk bicara tentang krisis air ini, kemudian kita menjadi contoh baik gitu. Kalau untuk komunitas ini sendiri ini baru ada di sini doang atau sudah menyebar sampai Sebetulnya kita tidak hanya di Jogja ya, hanya kemudian pusat itu ada di Jogja, kita ada di beberapa wilayah, di Merauke kita juga ada, di Bali ada, di Purwokerto, di Jawa ini rata-rata ada, kemudian di Sumatera juga sudah ada, jadi ada di berbagai daerah yang sudah ada. Memang hanya kebetulan cara mereka kan sendiri-sendiri sesuai dengan culture masyarakat masing-masing gitu, tapi setidaknya kita sudah bisa diterima di berbagai daerah yang kemudian mereka menindaklanjuti dengan kegiatan sesuai dengan kondisi yang ada di sana gitu. Bahkan ini juga di Maluku berkembang, di berbagai tempat berkembang. Kalau buat ini Bu, selama Ibu membangun ataupun mengembangkan citra dari komunitas ini sendiri, ada nggak sih Bu hal kesulitan apa yang Ibu temukan selama perjalanan yang udah Ibu lakuin ini? Tentu bukan kesulitan lagi, mungkin jalan terjal ya lebih tepatnya ya. Sangat tidak mudah ya, apalagi yang namanya kita untuk menyamakan sebuah persepsi ini kan nggak mudah ya. Dan campaign kita kan menyamakan persepsi tentang ini loh air hujan itu yang sebetulnya tepat untuk kita gitu, itu kan sangat tidak mudah. Tentu ini soal merubah cara berpikir, itu juga membutuhkan pemikiran dan energi yang luar biasa, karena kita harus bisa sampai informasi tentang air hujan ini harus sampai dalam bahasa mereka biasanya. Dan kita kan tahu masyarakat kita bahasanya banyak nih. Mungkin masyarakat kampus, masyarakat pelajar di masa-masa yang remaja, kemudian masa kampus yang lebih mapan cara berpikirnya, masyarakat kelompok masyarakat ini tentu dengan bahasa mereka. Nah inilah tantangan yang kemudian kita harus bisa membahasakan dalam bahasa mereka ini. Kemasan itu harus tepat dan itu membuat kami untuk terus belajar dari situ gitu. Jadi memang kalau dibilang kesulitannya ya tentu sulit gitu, karena ini soal merubah mindset, apalagi kemudian kita juga mengakomodir banyak orang yang tentu dengan cara berpikir masing-masing, tapi tetap bagaimana kita kemas dalam satu komitmen yang sama, kemudian kita bisa konsisten melakukan. Ini kan juga butuh sebuah konsisten untuk tetap membangun komunikasi dengan baik dengan mereka. Terlebih khusus kayak misalkan di masyarakat sendiri kan penggunaan air hujan itu kan masih minim untuk diminum gitu kan, apalagi jujur saya juga masih rada takut gitu Bu. Nah terus gimana sih Bu cara Ibu sendiri biar kayak orang-orang nih seharusnya tuh kayak lebih aware terhadap air loh, nggak hanya air hujan doang yang bisa dimanfaatkan, maksudnya kan kebanyakan orang mungkin nampung air hujan buat apa, buat nyuci ataupun buat lain nyiram tanaman gitu. Gimana sih cara Ibu membangun kepercayaan terhadap masyarakat gitu Bu, untuk bisa lebih percaya kalau misalkan air hujan ini udah oke loh buat diminum. Nah, satu, kita harus menjadi contoh baik. Jadi kami harus melakukan dulu. Itu satu contoh baik ini yang nggak bisa ditawar lagi. Karena yang contoh baik kita ini, apa yang kita lakukan ini sebetulnya salah satu bentuk yang tidak tertulis atau legitimate yang tidak pernah tertulis. Yang orang akan melihat, oh ini keluarga ini minum air hujan juga nggak apa-apa, baik-baik aja sampai detik ini. Nah ini kan sebetulnya masyarakat butuh yang bisa ditiru, dicontoh gitu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita dalam membahasakan mereka itu ya tadi sesuai bahasa mereka gitu. Jadi kalau dengan masyarakat ya kita ngomongnya apa sih susahnya, air hujan itu jelas dari atas sumbernya. Kalau dari atas tentu kan tidak sekotor dari bawah gitu. Ya cara-cara sederhana ini, beda lagi dengan dunia kampus kayak sampean gini ya. Tentu kita kemas dengan bahasa-bahasa kalian. Oh ini Anda nggak yakin kan Anda untuk minum ragu-ragu, ternyata uji labnya begini loh gitu. Ternyata dia memenuhi kok baku mutu syarat untuk air minum misalnya kayak gitu. Jadi bagaimana sebetulnya kemasan dalam kita mengemas dalam bahasa ini yang paling tepat. Jadi sama si substansi yang disampaikan sama nih air hujan siap minum gitu ya. Tapi kan dalam menyampaikan untuk menjadi Anda yakin bahwa ini siap minum itu ya tadi dengan bahasa mereka tadi, dengan bahasa Anda, bukan dalam bahasa saya. Sekalipun ada sekian itu pakai bahasa saya, yaitu ketika orang melihat saya minum, oh
itu baik-baik aja nggak masalah gitu. Tapi kan ada yang mereka tidak melihat keseharian kami. Maka di situ salah satunya bagaimana kita membangun kemasan dengan bahasa media sosial mungkin saat ini. Itu penting juga karena diakui atau tidak media inilah yang kemudian membuat besar kami. Yang ibarat lilin itu mungkin hanya apa itu daya terangnya di sekitar ini, tapi ketika dengan media ini ternyata lilin percikan api itu dibawa kemana-mana sehingga bisa melihat orang, oh di sana ada api, di sana ada ini, dan itu luar biasa. Jadi apa itu tantangan kita adalah bagaimana mampu, salah satunya apa yang praktek baik yang kita lakukan ini bisa dilihat orang, bisa didengar orang. Untuk apa? Agar mereka terinspirasi melakukan hal yang sama. Apalagi mereka yang mempunyai kasus tentang krisis air misalnya. Karena kalau saat ini sebetulnya menurut kami ya tidak hanya yang krisis sih, yang surplus pun harus melakukan yang sama. Karena nggak mungkin kan di tahun depan penduduk semakin kecil tentu semakin banyak gitu. Nggak mungkin semakin sedikit gitu, tentu semakin banyak itu. Itu yang harus kita pikirkan. Makanya salah satu ya kita harus berpikir yang visioner gitu. Ke depan bagaimana menjaga ketersediaan ini sampai di era-era berikutnya, agar kita ini juga kembali ke fitrahnya manusia bahwa kita mampu menjaga keseimbangan semesta ini, karena kita yang diberi akal pikir. Oke, mungkin Kalau buat ini Bu, apa ya, benefit apa sih Bu yang udah Ibu dapetin dari Ibu membangun komunitas ini sendiri gitu? Pasti kan banyak kayak misalkan Ibu udah ngerasain hal-hal baru kah atau gimana? Banyak banget. Yang pertama dan utama adalah menjadikan saya pembelajar. Kemudian saya ingin belajar banyakan, belajar bagaimana saya menghadapi orang, bagaimana saya belajar untuk bisa membahasakan dalam bahasa mereka, itu pertama dan paling utama. Karena kemudian menjadikan kita pembelajar. Kemudian yang kedua apa? Yang kita dapatkan, kita punya saudara yang luar biasa. Yang ketiga, karena kita menjadi pembelajar, akhirnya kita dibukakan banyak ilmu di situ. Karena saya ketemu orang-orang dengan beragam ini, akhirnya saya banyak belajar di situ. Akhirnya saya menemukan ilmu-ilmu yang mungkin selama ini tidak pernah ada dalam pikiran kita. Jadi yang namanya konsep kita pembelajar, kemudian kita mengenal banyak orang, di situ kita dapat banyak pelajaran. Kalau ditanya benefit, mungkin benefit itu nggak ada apa bahasanya, tidak lebih dari apa yang kami lakukan gitu. Mungkin kami hanya melakukan satu langkah tapi kami dapat berkah yang luar biasa gitu. Kami dibukakan berbagai macam jenis ilmu, kemudian kami punya saudara yang banyak. Kami menjadi orang yang mau belajar terus menerus gitu. Itu sangat nggak mudah untuk kemudian kita konsisten. Oh, aku harus belajar begini, aku harus belajar begini. Dan itu memotivasi banget untuk kami terus memperbaiki diri. Karena sebuah kegagalan itu bagi kami bukan kemudian berakhir semuanya. Justru ada sesuatu yang aku harus belajar kembali gitu. Selalu saya akan melihat saya harus belajar kembali. Mungkin dalam penyampaian saya yang belum pas, mungkin cara penyampaian saya yang belum pas, atau mungkin yang saya sampaikan ini belum pas. Jadi itu. Jadi kalau ditanya benefit, Masya Allah luar biasa. Mungkin nggak, ya itu tadi nggak seimbang dengan yang kami lakukan. Kami melakukan satu titik itu, tapi saya benefit itu mendapatkan yang luar biasa. Karena salah satunya ada pesan moral di sini, sebagaimana air hujan itu jatuh di semua tempat, sangat universal, tidak pilih-pilih tempat. Begitu juga kita. Saya mendapatkan pembelajaran di situ. Pembelajaran bahwa bagaimana kita melihat sebuah benefit itu tidak hanya tentang tentang nilai angka-angka, tapi lebih dari itu. Mungkin kalau saya sekolah gitu ya, dengan di sebuah lembaga resmi, di lembaga pendidikan, saya nggak tahu duit berapa aja yang sudah dikeluarkan gitu ya. Kan begitu. Tapi dari sini saya mendapatkan luar biasa ilmu-ilmu dari orang-orang yang luar biasa gitu. Dari ibu kan yang mendirikan dan juga membangun suatu komunitas ini. Terus gimana sih Bu cara Ibu biar mempertahankan komunitas ini tuh harus bakalan ada terus dan juga harus beranak terus gitu loh. Kayak misalkan tadi kan Ibu udah jelasin di semua wilayah udah hampir ada. Nah terus gimana sih Bu cara Ibu biar kayak ini komunitas harus lebih luas loh, ini komunitas harus lebih dikenal dan juga harus lebih... Oh ya, salah satunya karena kita memang bukan terstruktur dengan baik ya, itu kita harus selalu membangun komunikasi dengan dasar persaudaraan. Itu penting, bahwa kita satu saudara loh, kita teman loh, kita bestie loh, bahasanya begitu, sehingga kita nanti akan bisa berbagi, kita kesulitan nih di sini begini gitu.
oh iya kita belajar apa sih yang kemudian membuat kesulitan, kita bisa diskusi di situ. Akhirnya terjalin komunikasi yang baik. Menjaga komunikasi ini sangat baik. Membangun link, menjaga link itu sangat mungkin membangun lebih mudah, tapi menjaga ini harus dengan banyak cara. Dan salah satu yang mendasar adalah konsep asah hase. Saling kita bersama-sama, kayak kita berbagi, kemudian kita saling melengkapi gitu. Karena memang nggak mudah, kita terkadang orang terpisahkan oleh sebuah struktural sistem ya, bahwa saya siapa, Anda siapa gitu. Kita tidak, kita sama-sama semuanya dalam satu posisi yang sama gitu. Bukan berarti kemudian saya yang membangun, saya lebih tinggi, tidak. Saya pun sebagai pembelajar harus belajar pada Anda gitu. Jadi di sini adalah konsepnya asah hase. Terus kalau misalkan Ibu, menurut Ibu peran pemuda untuk lebih membangun dan lebih aware terhadap air hujan ini sangat besar nggak sih Bu? Apalagi kan yang kita tahu kan sistem pembelajaran dari zaman dulu sampai yang sekarang eranya milenial itu kan sangat berbeda. Nah itu menurut Ibu apakah harus harus lebih, pemuda ini harus lebih aware lagi terhadap lingkungan atau gimana? Nah, ini salah satu yang menjadi peran penting adalah di dunia pendidikan. Bagaimana dunia pendidikan itu mendorong siswa-siswanya, mendorong mahasiswanya untuk dia peka apa yang terjadi saat ini, sehingga dia nanti bisa melakukan apa yang harus saya lakukan. Ketika menjadi seorang pemimpin, kebijakan apa yang harus saya lakukan ketika kondisi itu seperti ini yang menjadi penting. Nah, sudahkah dunia pendidikan kita itu peka untuk mengajak siswa, mengajak sivitasnya untuk kemudian peka dan tahu apa yang mereka lakukan. Nah, ini saya rasa yang butuh evaluasi besar-besaran dari kita bersama ya. Karena saat ini yang terjadi kan kita seolah-olah asik dengan dunia kita sendiri. Seperti tadi di sekolah tadi disampaikan, seolah-olah yang namanya dunia kampus itu sulit terjamah. Seolah-olah mereka manusia setengah dewa yang sulit sekali direngkuh. Nah, tapi bagaimana sekarang sebetulnya yang baik adalah kita membangun sebuah sebuah komunikasi, bahwa kita semuanya sebetulnya sama dan saling untuk mengisi, menguatkan. Karena mohon maaf, dunia pendidikan ini adalah bagaimana dia memahamkan dengan logika, dengan teori yang bisa diterima dengan logika. Tapi masyarakat ini melakukan praktek tanpa dulu mendahului teori. Kadang ada teorinya dilakukan, belum ada teorinya pun dilakukan. Nah, tapi bagaimana ini tidak kemudian terpisah, tapi mereka bisa saling melengkapi, saling bergandengan tangan, saling menguatkan, saling bersinergi. Nah, ini sekarang yang harus melakukan evaluasi besar-besaran. Karena seolah-olah bahwa dunia kampus ini terpisah dengan masyarakat. Kenapa saya matur seperti itu? Porsi untuk kemudian terjun langsung ini belum seimbang, hanya 0 sekian persen gitu. Jadi ini penting sekali, bagaimana nanti anak-anak muda ini kalau yang sudah tahu seperti ini kayak kalian gitu, oh aku punya konsep seperti ini gitu. Karena kebijakan itu menjadi poin yang sangat penting, karena di situ ada pressure untuk semua pihak yang ada di bawah jenengan. Misal contoh kecil, aku jadi bupati nih. Ini yang jadi masalah kita kan sekarang krisis air. Nah, bagaimana seluruh OPD di bawah penjaringan ini sesuai dengan kapasitas masing-masing menuju ke penyelesaian itu gitu. Nggak yang jalan-jalan sendiri dengan yang nggak Nah, itu sebetulnya seperti itu. Begitu juga ketika saya memimpin komunitas ini, ayo tetap jalan di rel. Misi kita adalah memahamkan masyarakat dengan ini gitu. Kalau kemudian cara gaya kamu masing-masing monggo gitu. Kan ada nih yang gayanya nih pakai reggae lagunya, ada yang lagunya pakai lagu-lagu yang slow, begitu juga ada dangdut, ada kemudian yang klasik, ada yang apapun itu. Monggo. Tapi tetap dalam koridor yang tetap harus kita kawal terus bersama. Kalau ditanya peran generasi muda itu tadi, ayo bareng-bareng kita evaluasi, sudahkah kita ini mengajak mereka untuk menuju ke peka ini pembelajaran kita. Karena teori macam-macam tapi nggak menuju ke penyelesaian ini, nambah masalah nanti ke depannya. Tapi bagaimana nanti menuju ke semua masalah ini, diajak peka ini loh. Di sini ilmumu misalnya arsitektur, disiplin ilmumu ini. Bagaimana bangunanmu, rancang bangunmu ini semuanya mengarah ke penyelesaian ini. Setidaknya rumah ini selesai masalah airnya dengan memanfaatkan air hujan misalnya yang jatuh di tempatmu tanpa kamu harus kemudian menambah eksploitasi air tanah. Konsep itu harus ada di dalam rancang bangun Anda.
Kemudian mohon maaf ya, kemudian ketika kita bicara tentang ilmu kesehatan misalnya, oh ternyata air itu punya peran 70% untuk kita bisa sehat. Karena air yang bagus akan mempengaruhi kesehatan kita. Kondisi air itu akan mempengaruhi kesehatan kita. Nah, ini tolong dipus menuju ke sana. Artinya apa? Oh ternyata air sehat yang saat ini ada itu air hujan. Ayo menuju ke sana gitu. Contohnya gitu. Oh misalnya saya di ilmu sosial, seperti tadi Mas Aan, ternyata konflik itu tinggi gitu. Nah di ilmu sosial ini bagaimana orang melihat bahwa air ini menjadi pemersatu mereka gitu. Contoh kecil misalnya di sini di basecamp sana orang bisa ngambil air 24 jam, anak-anak bisa minum dan semuanya gratis. Artinya ini salah satu bagaimana kita membangun apa itu namanya keseimbangan sosial, menjaga stabilitasnya dalam kita berkehidupan sosial gitu loh Mas. Jadi sebetulnya seluruh aspek ilmu ketika bicara air itu masuk semua. Mau ilmu hukum, bagaimana kita bicara tentang, mau ilmu politik, bagaimana kita bicara politik air. Ilmu hukum bagaimana kita kemudian menaungi bahwa ini yang harus kita lindungi, harus dengan hukum yang jelas. Kemudian ilmu pertahanan misalnya. Anda tahu kan bahwa perang ini bukan karena senjata saat ini, tapi perang ini karena air. Maka juga mereka yang terlibat dalam pengamanan negara harus bicara menuju ke sana. Oke, gitu. Mungkin mungkin yang terakhir, apa sih Bu harapan Ibu sebagai pemimpin dari komunitas ini buat kedepannya itu? Harapan Ibu? Yuk kita sama-sama berjuang untuk membentuk dan membangun pribadi-pribadi sebagai penyelesai masalah, bukan pribadi yang menjadi bagian dari masalah. Caranya bagaimana? Kita terus belajar dan kita harus belajar salah satunya peka dengan kondisi dan keadaan kita saat ini, sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan ke depan, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan ke depan, sehingga kita bisa bersama-sama menyatukan paham, menyamakan paham untuk upaya penyelesaian permasalahan yang kita hadapi. Ingat, tidak mudah bukan berarti tidak mungkin. Yang paling penting adalah kita siap untuk melakukan bersama, bergerak bersama, beraksi bersama, dan tentunya saling menguatkan. Sebagai penutupan juga kami simpulkan juga ya, Sekolah Air Hujan Banyu Bening ini sebenarnya bukan sekolah yang punya struktur organisasi yang kuat atau yang formal, tapi tentang kebersamaan, bagaimana kita bersama-sama mengedukasi, saling belajar satu sama lain antara guru dan murid, murid dan guru, semuanya sama tanpa ada satu pun yang menonjol dalam kebersamaan itu. Dan juga ini sebagai langkah konservatif tentang ketersediaan air yang berkelanjutan untuk keturunan-keturunan manusia pada masa depan. Baik, mungkin seperti itu ya Bu. Siap. Terima kasih atas Terima ilmu kasih. yang sudah Ibu berikan dan Sama-sama. juga pengetahuan sangat berharga bagi kami. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam air hujan. Berkah, Berkah, berkah. Terima kasih.